Oke, baik. Saya akan share screen. Oke, sebentar ya. Sebelumnya ada yang harus saya lakukan dulu. Sebentar. Oke, baik. Ya. Baiklah, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sedikit tata cara ketika kita di sini, ya, yaitu yang pertama bahwa mohon nama kalian di rename menjadi nama lalu provinsinya. Kalian berasal dari lomba yang provinsi mana? Jadi nanti kelihatan ya, kita semua dari seluruh Indonesia. Kemudian mohon matikan mikrofonnya agar tidak mengganggu. Kemudian juga isi daftar hadir melalui Google Form, nanti linknya akan tersedia di kolom chat. Dan pertanyaan jika ada, itu ditulis di kolom chat dengan contoh format, tulis kata tanya, lalu nama Anda, lalu provinsi, lalu pertanyaannya. Ya. Misalnya tanya siswa Jateng, oh bukan nama, sorry, siswa atau guru itu saja. Ya, tanya siswa atau tanya guru, lalu provinsi, lalu bagaimana, lalu pertanyaan. Chatnya nanti ditulis mulai pukul 15.15 ya, supaya ini berjalan dulu. Kemudian pertanyaan di Facebook nanti akan ditulis, mohon dituliskan di kolom komen dan akan dijawab langsung di Zoom atau di kolom komen jika tidak sempat. Ya, dibalas lagi di Facebook. Nanti akan ada acara foto bersama sebelum acara ditutup. Baik, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa prosedur pendaftaran itu adalah dengan pertama kali melakukan pembayaran biaya, lalu mengisi surat kesediaan publikasi, lalu Anda baru mendaftar online, karena kedua berkas tersebut harus masuk ke pendaftaran online. Saya kira semua sudah selesai ya. Lalu nanti Anda harus mengunggah makalah penelitian dan link YouTube baru Anda dianggap resmi sebagai peserta. Nah, ini tanggal-tanggal penting ya. Yang pertama 28 September sudah terlewat, yaitu batas akhir pendaftaran online dan unggahan bukti bayar serta surat kesediaan publikasi. Dan hari ini tanggal 30 kita melaksanakan technical meeting. Nanti tanggal 22 adalah batas akhir Anda mengupload makalah penelitian. Tanggal 25 batas akhir upload link YouTube. Tanggal 21 itu pengumuman finalis. Tanggal 27 sampai 29 itu babak final, dan tanggal 30 November adalah pengumuman pemenang LPB Nasional 2020. Baik, makalah. Nah, ini ya. Makalah penelitian ini mengikuti template ya yang sudah disediakan oleh panitia. Kan sudah tinggal download saja ya. Dikembangkan menjadi 8 halaman maksimal ya, jangan lebih dari 8 halaman. Kurang boleh ya. Kemudian Anda langsung saja gunakan dengan cara diketik aja langsung di situ, di filenya. Jadi tidak perlu lagi bikin-bikin layout, margin, segala macam, langsung bisa dipakai. Ya, dihapus lalu diisi oleh materi Anda. Lalu makalah penelitian ini ditulis dengan ringkas, jelas, sebagaimana layaknya laporan penelitian. Artinya karena hanya 8 halaman, maka Anda harus betul-betul irit dengan kata ya, jadi jangan terlalu berpanjang-panjang dan pikirkan bagaimana menyampaikan isinya dengan tepat dan jelas ya, serta langsung pada substansi tanpa berpanjang kata. Jadi ini bukan pelajaran bahasa, jadi kita bahasa tentu harus baik, tetapi kita ingin melihat substansinya. Ini contoh template makalah yang bisa di-download ya. Jadi dia ada 2 kolom. Kalau bikin sendiri nanti repot, jadi langsung saja dipakai. Isi makalahnya, yang pertama adalah introduction. Ya. Isikanlah latar belakang, ini tentu tidak usah repot-repot ya, karena kemarin waktu rancangan penelitian kan sudah ada. Lalu teori yang digunakan, ya teori itu maksudnya hukum atau teori dasar yang digunakan ya. Jadi bukannya tata cara lagi tidak, tetapi
betul-betul hukum yang mana, teorinya siapa yang akan Anda gunakan di sini. Ya, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Lalu research methodology, di dalamnya ada objektif atau tujuannya, lalu perumusan masalah atau research questions, ada metode yang digunakan, lalu keterangan waktu tempat, bagaimana desain eksperimennya, ya teknis pengambilan datanya bagaimana, disampaikan sedikit, lalu gunakan diagram, ya, tampilkan data Anda juga dengan diagram, pengujian yang diterapkan, nah, jika ada, dan jelaskan detail statistik jika Anda menggunakan statistik. Result analysis ini akan isinya adalah tampilan hasil data penelitian Anda dan bagaimana Anda menganalisanya, ya, membacanya. Lalu nomor 4 isinya adalah kesimpulan, conclusion. Dan yang kelima adalah future work. Ini isinya adalah apa yang dapat dilakukan sebagai kelanjutan penelitian Anda. Jadi harus dipikir nih, setelah ini sebetulnya ini bisa dikembangkan jadi apa? Atau kalau untuk orang lain ini bisa berguna untuk apa? Ya. Kemudian reference atau daftar pustaka. Nah, perhatikan komentar juri di LPB yang kemarin itu, ya, itu kan sudah kami upload ke YouTube. Nah, untuk membuat isi makalah yang baik, sebaiknya Anda mendengarkan YouTube tersebut. Ya, itu kan ada per bidang, per kategori bidang lomba. Nah, saya kira itu akan sangat membantu Anda. Kemudian untuk membuat video rekaman presentasi, siswa membuat rekaman videonya dengan bahasa Inggris, ya, diucapkan secara oral dalam bahasa Inggris. Mau dibaca, mau langsung juga boleh, tapi yang jelas bahasa Inggris. Dan dibantu dengan slide presentasi seperti saya ini, ya, ada slide-nya, lalu ada orang bicara, ya, dan slide-nya juga berbahasa Inggris. Kemudian isi dari presentasi itu sama dengan makalah penelitian Anda, ya, jadi butir-butirnya kira-kira sama seperti itu. Kemudian videonya berdurasi jangan lebih dari 10 menit, ya, jurinya bakalan bete, bosen kalau lebih dari 10 menit, karena dia kan, juri kan akan nonton banyak sekali, puluhan, ratusan, ya, hati-hati. Peneliti yang berpasangan dapat menyampaikannya secara bergantian, tapi waktunya tidak bertambah. Bagaimana porsinya? Ya bebas aja, mau yang satu cuma pembukaan dilanjutkan oleh yang lain, juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian judul video pada YouTube sama dengan judul penelitian dalam bahasa Inggris, ya, jangan lupa. Deskripsi, ingat di YouTube itu ada deskripsi, ya, yang di kotaknya Anda bisa isi. Tolong diisi dengan pendahuluannya itu adalah ini, ya, presentasi penelitian ini dibuat untuk mengikuti LPB dan selanjutnya, lalu baru Anda isikan dengan penjelasan singkat tentang isi penelitian. Kemudian video presentasi ini diunggah di YouTube dengan hashtag LPB Nasional 2020, hashtag peneliti belia, CYS, dan jangan lupa settingnya publik agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Ya. Kemudian peserta membuat akun YouTube dengan alamat email masing-masing. Nah, bagaimana dengan sistem lombanya? Ya, lomba ini akan berjalan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan, kemudian ada babak final. Ya. Semua peserta LPB nasional itu harus mengikuti babak penyisihan. Babak penyisihan ini dilakukan dengan menilai makalah dan video presentasi. Dari situ juri akan memberi penilaian. Ya, ini seperti yang dilakukan di LPB kemarin, ya, LPB provinsi. Nah, kriterianya untuk babak penyisihan ini adalah yang pertama, keunikan ide penelitian, ya. Apakah ini cukup unik, cukup baik, ya, cukup out of the box, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kesesuaian dari metodologi penelitian dengan tujuan penelitian. Ini harus nyambung. Jangan sampai kita punya tujuan ke utara, tapi apa yang kita susun dalam metodologi penelitian sebetulnya jalannya ke barat misalnya. Nah, itu hati-hati, ya. Kemudian ketepatan analisa terhadap hasil yang diperoleh. Jadi Anda punya hasil, lalu Anda menganalisa, ya. Nah, analisanya itu tentu harus tepat, ya. Jangan kemana-mana, fokus saja pada hasil yang Anda peroleh.
Lalu ada juga penilaian tentang kesahihan kesimpulan penelitian. Nah, kenapa ada kata sahih seperti ini? Karena kesimpulan yang baik itu adalah kesimpulan yang betul-betul menyimpulkan apa yang sudah Anda rencanakan sejak awal. Ya, setelah Anda uji, ternyata hasilnya bagaimana. Nah, itu yang harus disimpulkan. Kadang-kadang orang itu mengambil kesimpulan dari teori, ya. Justru dari teori atau dari referensi yang lain, Anda mengambil kesimpulan. Itu tidak tepat, ya. Hati-hati. Kemudian ada penilaian juga tentang keluasan pandangan peneliti dalam melihat peluang selanjutnya. Itu dilihat dari future work-nya. Ya, jadi future work jangan asal-asalan, jangan isinya ya tidak berbobot ya, tapi harus dipikirkan kira-kira ke depan itu peluang apa ya, sebab penelitian yang baik itu tidak berhenti sampai di situ. Penelitian yang baik itu membuka peluang untuk selanjutnya ya, untuk bebas melakukan selanjutnya. Kemudian peserta yang lolos dari babak penyisihan akan mengikuti babak final. Dan pengumuman ini akan dirilis tanggal 21 November 2020. Ya, dicatat. Tidak lama kemudian, tanggal 21 ke 27 hanya 6 hari ya, tidak sampai seminggu, babak finalnya berlangsung. Yang Anda harus siapkan hanyalah presentasi secara langsung. Ya. Sebab pada babak final ini peserta akan menyampaikan presentasinya secara langsung, melalui Zoom, dan juga tanya jawab secara langsung dari Dewan Juri. Dan semuanya berlangsung secara atau dalam bahasa Inggris. Kriteria penilaian di babak final itu sama dengan di babak penyisihan, tetapi ada tambahannya. Ini masih sama ya, keunikan, kesesuaian metodologi sama, ketepatan analisa, kesahihan kesimpulan, keluasan pandangan dalam melihat peluang. Nah, yang saya beri warna kuning ini yang berbeda. Teknik berpresentasi, menyampaikan dalam waktu singkat, ya, tidak lebih dari 10 menit, atau mungkin nanti akan di-set hanya 7 menit, Anda harus menyampaikan semua isinya. Ya. Jadi kemampuan untuk merangkum informasi yang penting. Kemudian juga pengetahuan dan wawasan si penelitinya. Ya, karena itu akan terlihat dari bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan juri yang sangat kritis. Pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 30 November 2020. Apa penghargaannya untuk pemenang? Sebelumnya peserta mendapatkan sertifikat, sedangkan seluruh peserta dan guru pembimbingnya ya akan mendapatkan sertifikat jika terdaftar di pendaftaran online dan itu lengkap ya. Jadi pendaftarannya lengkap yang saya sebutkan tadi, mendaftar, membayar, mengisi surat kesediaan, mengirimkan extended abstract atau makalah penelitian dan mengirimkan video. Itu baru dianggap sebagai peserta yang resmi gitu. Sedangkan juaranya akan mendapatkan sertifikat dan medali emas, perak, perunggu. Kemudian juara LPB nasional ini akan diundang untuk mengikuti seleksi tim Indonesia untuk lomba internasional di tahun depan. Ya, kenapa tahun depan? Karena Anda yang tahun ini kan sudah berlangsung, Anda juga memerlukan persiapan yang nanti akan dibina oleh tim CYS selama beberapa bulan. Ya. Lombanya ada ICYS, ada APSIS, dan juga ICYSS. Dan ada lomba lainnya juga. Kemarin ada lomba IFES juga. Jadi tergantung nanti tahun depan ada lomba apa saja. Tapi yang 3 ini selalu ada. Nah, informasi tentang lomba ini bisa Anda dapatkan di Instagramnya CYS, yaitu CYS_Indonesia, di Facebook Peneliti Belia Indonesia, atau di website cys.or.id. Kami berencana untuk menampilkan seluruh nama yang sudah mendaftar secara lengkap itu di website, sehingga Anda bisa mengecek bahwa benar sudah semua syarat terpenuhi dan Anda ternyata sudah mengikuti atau bisa diikutkan secara resmi dalam lomba ini. Ya.
Baik, itu yang ingin saya sampaikan tentang lomba ini. Ada tambahan lain dari saya, sedikit informasi bahwa alumni CYS, ya, peneliti belia yang sudah kuliah dan bahkan bekerja, itu mereka membuat sebuah forum dan memberikan talk, ya, hanya selama 30 menit, seminggu sekali. Nama acaranya adalah Alumni Talk at CYS. Ini berlangsung setiap hari Minggu di Zoom. Salah satunya nih contoh yang sudah, ini baru berlangsung 1 kali minggu lalu, Anda bisa lihat di sini, dan link Zoom-nya pun bisa diperoleh secara langsung di Instagram CYS. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan melihat kolom chat ya untuk sesi tanya jawab. Saya stop share dulu ya, supaya mudah. Oke. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya, ini betul-betul hanya 100 yang bisa masuk. Jadi ini dari tadi sudah ada yang komplain ingin masuk di Zoom tapi tidak bisa. Sekali lagi Anda bisa melihat di Facebook grup peneliti belia atau Facebook saya, dan nanti mungkin nanti malam atau besok Anda bisa lihat di YouTube semuanya. Baik, kita lihat di kolom chat apakah sudah ada pertanyaan atau belum. Ini yang pertama saya lihat ada dari, atau saya ke atas dulu ya. Belum. Oke. Belum. Dari Alden di Banten. Bila judul yang didaftarkan ulang berubah dengan yang akan dikumpulkan karena ada keterbatasan bahan di tengah pandemi, apakah diperbolehkan? Ini akan menjadi problem ya, karena yang menjadi acuan bagi kami adalah apa yang tertulis di form pendaftaran. Jadi saya sarankan Anda tetap menuliskan judul yang sama dengan yang dituliskan di form pendaftaran. Ya. Nanti apabila Anda ingin menjelaskan sesuatu, jelaskan saja di dalamnya, ya, bahwa mungkin ada perubahan atau apa. Ini banyak yang komplain, bukan komplain, banyak yang menanyakan kepada saya tentang keterbatasan pandemi ketika mengambil data, sehingga akhirnya berubah arahnya ya dari yang direncanakan ketika rancangan penelitian. Itu tidak apa-apa, selama Anda tidak keluar dari pertanyaan penelitiannya, itu tidak masalah. Dan sebaiknya dijelaskan ya di dalam makalahnya, ada Anda sampaikan di situ ya kenapa ini tidak cocok, ada yang tidak cocok begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Mas Age, sambil saya dikontrolnya takut ada yang kelewat. Sudah tes ya. Apakah dari Fadila ya, Jatim, apakah dalam prosedur pembuatan video boleh diedit? Diedit ya silahkan edit, tapi ya kemudian file ya maksudnya gimana kalau sudah upload gitu ya? Saya kira tidak boleh begitu ya, karena kan begitu Anda upload, Anda akan dilihat oleh semua orang gitu. Jangan sampai nanti Anda sudah diupload, sudah dilihat oleh orang lalu Anda ubah lagi. Jadi coba Anda finalkan dulu videonya ya sampai tuntas, baru kemudian diupload di YouTube. Ya, karena yang kami butuhkan kan hanya linknya. Ya, kirimkanlah linknya last minute juga nggak apa-apa. Yang penting tidak lewat waktunya. Ya. Dari Rahra di Bali, apakah boleh mengubah judul penelitian karena ada konjungsi yang salah? Apakah diperbolehkan untuk membenarkannya? Ya, ini pertanyaannya sama seperti yang tadi ya. Jadi judul penelitian sebaiknya tidak diganti karena nanti identitas Anda jadi susah dicari dan kita jadinya sulit ya untuk memeriksanya. Jadi harap judulnya tetap, tapi Anda jelaskan di dalam kenapa kemudian ini melenceng. Ya. Anda lihat di sini tidak ada penilaian kami terhadap judul. Ya, banyak lomba itu yang memberikan penilaian terhadap judul. Bagi kami itu tidak perlu. Ya, kami akan melihat isinya. Baik, pertanyaan dari siswa di Surabaya, jika judul terlalu panjang,
bagaimana cara menuliskan di YouTube, mengetahui adanya keterbatasan kata. Nggak apa-apa disingkat, ya, boleh disingkat dengan ini yang lebih ringkas, atau depannya saja, ya, depannya minimal sama, jadi kalau kita browse bisa ketemu, ya, begitu. Kemudian dari Dwi Francisco, apakah penilaian video mempengaruhi penilaian penelitian? Videonya itu kita tidak, juri tidak melihat keindahan atau apapun di situ. Sebetulnya video itu hanya untuk membantu juri mendapatkan informasi lebih. Ya, kadang-kadang kan kalau disampaikan dengan PowerPoint itu menjadi lebih jelas, ya, daripada membaca makalah yang terbatas. Jadi intinya video itu bukannya dinilai videonya, tetapi digunakan untuk menambah informasi kepada juri, ya, gitu. Jadi tidak usah terlalu pusing-pusing dengan video yang indah-indah, ya. Tapi Anda harus tahu video untuk tampilan hasil penelitian itu ada kekhasannya, ya, dan kekhasannya itu justru simple, gitu. Lalu dari Rahma Iza, Sumatera Utara, apakah penelitian harus sampai ke uji efektivitas? Ini bebas saja, ya. Uji yang dilakukan mau sampai kemana itu bebas saja. Tapi kan waktunya juga tidak cukup. Ya, Anda bisa menyampaikan di dalam makalah Anda bahwa jika Anda tidak mampu melakukan uji efektivitas, itu sebabnya apa? Apakah keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan pergerakan, atau apapun. Di dalam penelitian itu bukannya salah dan benar yang dicari, tetapi alasannya itu harus masuk akal, ya. Kemudian dari Muhammad Azkira di Bandung, bagian mana yang mendapat penilaian tertinggi? Sampai sekarang kami masih melihat kepada dua hal, yaitu metodologi dan analisisnya, ya. Yang dua itu adalah isinya penelitian. Kemudian dari Rahma Maharani di Sumsel, apakah bagian rumusan masalah boleh diganti? Rumusan masalah boleh diganti, ya, tapi kan tujuannya sama, ya. Jangan lupa dari judul itu akan kelihatan bahwa tujuannya sama. Jadi boleh saja rumusan masalah diganti. Dari Bapak Bapak Ibu Afin Hardiah di Jatim, sejauh mana penggunaan uji statistik mempengaruhi penilaian? Apakah penilaian yang tidak disertai uji statistik masih berkesempatan lolos ke babak selanjutnya? Uji statistik kan bukannya harus. Makanya tadi di dalam penjelasan saya kan jika ada atau jika menggunakan. Nah, kalau Anda menggunakan, baru kita akan cek bahwa Anda menggunakannya dengan benar atau tidak. Kalau Anda tidak menggunakan statistik, kami juga akan mengecek cara Anda menguji atau menguji research question Anda bagaimana, ya, pertanyaan penelitiannya bagaimana, begitu. Jadi tidak harus, tergantung kebutuhan. Lalu dari Novila, izin bertanya, tadi kan dibilang di YouTube menambahkan penjelasan singkat tentang isi. Itu dalam bahasa Inggris, iya, YouTube-nya dalam bahasa Inggris. Enaknya ya di YouTube itu artinya kalau Anda bikin rekaman Anda boleh baca, ya, jadi tidak perlu Anda harus bicara secara bebas begitu, tidak perlu. Kalau Anda memang mau membaca ya disediakan aja dibaca supaya jangan terlalu lama gitu, ya, jadi cepat gitu, ininya bisa keluar semua informasinya. Dari Rahra di Bali, apakah kita boleh menambah atau mengurangi responden dalam penelitian, mengingat desa yang kita jadikan objek penelitian masih dalam kondisi pandemi, dan apakah metode pengambilan data boleh diubah dari kuesioner online menjadi kuesioner langsung, mengingat desa yang menjadi objek penelitian telah memperbolehkan untuk melakukan penelitian di desa tersebut? Boleh, ya, boleh. Jadi perkembangan ini tuh semuanya bisa diikuti, tentu saja dengan penjelasan, ya.
kenapa Anda ambil data secara langsung, kenapa bisa begitu? Itu disebutkan bahwa sudah bebas ya, misalnya sudah hijau misalkan, bukan daerah merah lagi ya. Kemudian kenapa yang itu yang masih merah tidak diambil datanya? Boleh, selama semuanya ada penjelasannya. Dari Ruth di Sumut, apakah makalah penelitian 8 halaman sudah termasuk referensis? Ya, sudah termasuk. Referensis tidak usah banyak-banyak, tidak dihitung oleh juri, ya. Tetapi kami ingin melihat bahwa Anda telah membaca, ya. Bukannya membaca yang dihargai juri itu sebetulnya gini, Anda membaca penelitian sejenis yang dilakukan orang lain. Jadi ada orang yang berusaha juga melakukan hal yang sama, mirip gitu ya. Itu Anda lihat, ya, Anda baca. Jadi bukan hanya buku teori begitu ya, buku cetak begitu. Apakah sudah. Daniel dari Papua, permisi Bu, apakah siswa yang lolos pada babak penyisihan mendapatkan sertifikat penghargaan atas lolos di babak penyisihan? Kami hanya memberikan 2 jenis sertifikat, ya, yaitu yang pertama bahwa Anda itu peserta, dan kalau Anda menang, maka Anda akan mendapatkan sertifikat juara. Yang sertifikat pesertanya tidak. Ya. Untuk Anda yang lolos dari babak penyisihan artinya menjadi finalis, kalau Anda ingin menunjukkan bukti, ya, maka Anda bisa nanti mendownload pernyataan kami di website. Karena kan di website nanti akan dituliskan siapa saja yang lolos ke babak berikutnya, dan itu adalah finalis. Dan itu akan menjadi bukti. Kemudian dari Bernice Clarissa Surabaya, di kolom teori dalam introduction, apa perlu dijelaskan sangat dalam atau hanya beberapa kalimat yang diselipkan dalam latar belakang? Yang terakhir, ya, tidak dalam. Karena waktu itu sudah masuk di rancangan penelitian, ya, maka Anda hanya perlu beberapa kalimat yang diselipkan di latar belakang. Kita akan fokus pada hasil ya dalam makalah penelitian ini. Mira Karenina dari Surabaya, bila presentasi dan makalah dalam bahasa Inggris, maka apakah judul juga perlu diubah ke bahasa Inggris juga? Tentu, karena ketika mendaftarkan kemarin sudah ditanyakan kan judul dalam bahasa Inggris, itu yang digunakan. Dari Sinta Septia, tidak ada. Dari isi dari detail statistik apa saja Kak? Ya statistiknya, perhitungan. Ya, misalnya coba deh tanya sama gurunya ya. Ini riset saya ini perlu statistik tidak? Dirata-ratakan, dihitung rata-rata dan seterusnya. Ya. Dari Helena Krista di Kalteng, saya ingin menanyakan apabila penelitian yang sudah dipraktekkan tidak berhasil, ini apa maksudnya tidak berhasil? Tetapi kami juga tetap menjelaskan alasan ketidakberhasilan dan kekurangan rancangan penelitian berdasarkan rancangan awal, apakah tetap ada kemungkinan lolos ke babak selanjutnya? Tentu saja ada. Ya, penelitian yang gagal itu bukan berarti gagal, tetapi Anda, yaitu tadi penjelasan Anda yang sangat berarti. Ya, jelaskan dan bukan alasan ya, tetapi Anda menjelaskan secara ilmiah. Ya, kenapa hasilnya ini kenapa seperti itu, ya. Kemudian dari Alicia Lydia Sitompul dari Sumsel, saya ingin bertanya, apakah boleh video rekaman presentasi hanya suaranya saja, tidak menampilkan wajah? Sebaiknya menampilkan wajah, harus menampilkan wajah, walaupun Anda hanya muncul 1 kali, tapi harus menampilkan wajah Anda. Ya, tidak perlu sepanjang presentasi wajah Anda tampil. Mungkin hanya di awalnya ketika Anda menyampaikan salam itu tidak apa-apa. Kemudian lagi dari Sinta Septia, jika di penelitian tidak mengetahui kandungan dari bahan yang diteliti, tetapi sudah ada bukti bahwa penelitian telah berhasil karena kandungan dan nama bahan tidak ada di internet dan kami tidak bisa uji lab karena terhalang pandemi, karena memang penelitian ini belum ada yang melakukan. Bagaimana Bu? Ya tidak apa-apa. Ya, Anda jelaskan aja semuanya. Sekali lagi
yang tidak bisa tuntas itu dijelaskan, tidak tuntasnya di mana, ya. Pikiran kita bukan penilaian, apa yang bisa kita jelaskan dari hasil yang ada itu saja, itu cukup buat juri untuk memberikan penilaian. Jadi sekali lagi ya, lomba ini tidak berhenti di LPB nasional. Lomba ini mau mencari bibit yang baik, ya, bukan hanya siswa yang baik, tapi penelitian yang baik untuk dijadikan lomba ke internasional. Kalau siswa itu bisa dilatih, bisa dibina, bisa diajak berpikir, ya, bisa belajar. Tetapi ide penelitian, rancangan penelitian itu tidak semua orang punya yang cocok untuk ke internasional, yang bagus. Ya. Kadang-kadang itu yang belum selesai pun kita ambil karena kita tahu, wah ini idenya bagus, potensinya bagus, cuma belum bisa dapat hasil aja. Kalau dijalankan, bahkan kita punya ide, misalnya juri bilang ini sebetulnya bisa, caranya gini, itu akan diambil. Ya, nanti di pembinaan akan dituntaskan penelitiannya. Jadi jangan takut. Ya. Kemudian dari Rian Jateng, apakah alat yang dirancang harus direalisasikan atau hanya perlu pembuktian teorinya saja? Ini mungkin membuat alat mungkin ya dari jurusan yang atau bidang fisika atau computer science ya, sebaiknya direalisasikan sebisanya ya. Kalau tidak, maka coba bikin simulasinya. Ya, apa yang ingin Anda buktikan sebetulnya? Karena kita ini bukan lomba inovasi, ya, bukan lomba membuat alat, tetapi what is science behind that? Ya, alat ini untuk apa? Jelaskan bahwa sains yang ingin Anda olah itu apa? Ya, jangan lupa. Dari Ali di Surabaya, berapa finalis yang masuk ke babak final? Ini masih akan kita lihat ya, karena keterbatasan waktu untuk presentasi dan tanya jawab dengan juri, tapi rasanya minimal sejumlah juara. Ya, juara itu kan ada juara 1, 2, 3, harapan. Ya, nah harapan 1, 2. Kalau banyak pesertanya biasanya kita tambah. Seperti kemarin lomba yang banyak itu kan di Surabaya, kita tambah tuh juara harapannya. Jadi minimal sejumlah itu. Tapi kalau memang masih mampu untuk mendengarkan presentasi yang lain, kita akan tambah. Kemudian dari Amrina Sumsel, bagaimana jika di sertifikat judul penelitian terdapat satu kata yang hilang? Judul aslinya dampak ekonomi pembangunan jalan tol, namun di sertifikat, maksudnya sertifikat apa ya? Mungkin maksudnya di makalah ya. Tidak apa-apa, jelaskan saja salah menulis mungkin. Ini kan mungkin salah ketik ya, jelaskan aja di dalamnya. Sekali lagi, semuanya bisa dijelaskan. Ya. Dari AI di NTB, sebelumnya kami hanya menulis tentang sebuah dampak. Dan di babak penyisian ini kami ingin memberikan solusi dengan mengubah sedikit tulisan kami. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, masih boleh berkembang seperti itu. Tegar Yogyakarta, permisi, judul video di YouTube apa Kak? Waduh, itu tadi kan sudah dibahas ya. Mungkin dilihat aja di ketentuan ya. Salvana Hilia dari Bali, bagaimana jika isi dalam proposal dan makalah sedikit berbeda? Tidak apa-apa. Ya, isi ya, kalau isi itu tidak apa-apa. Rahra Bali lagi, jika ada studi pustaka diletakkan di bagian mana? Studi pustaka itu adanya kan di teori. Sebetulnya kami sudah tidak meminta lagi studi pustaka. Tapi mungkin ya jika yang Anda sebutkan ini adalah memang penelitiannya itu diselesaikan dengan studi literatur, ya maka sepanjang penelitian itu ya boleh dimasukkan. Memang selalu studi pustaka terus yang digali. Ya, tapi untuk penelitian yang studi pustaka itu hanya jadi background, itu tidak perlu lagi disebutkan digali lagi. Fadila Jateng, apakah dalam makalah penelitian harus dilampirkan dokumentasi? Tidak harus. Jika Anda ingin lampirkan dokumentasi, mungkin foto-foto ya, di presentasi penelitian saja. Kemudian Pak Oki ya dari Banten, untuk sampel penelitian, adakah batasan ideal atau ukuran representatif yang ditetapkan panitia? Kami tidak menetapkan, ya, tapi
Kami akan melihat nanti dari jenis penelitiannya. Kami tidak mematok. Daniel Papua izin bertanya, peserta yang ikut babak penyisihan kira-kira ada berapa orang ya? Sampai sekarang sih yang terdaftar 380 sekian, hampir 390 total. Ya, nanti Anda bisa melihat dari yang akan kami upload di website. Dan Nurul siswa Jateng, apakah metode penelitian boleh diubah dari sebelumnya? Boleh. Budi Setiawan, Bapak Budi Setiawan dari Banten, apakah penelitian ini harus diselesaikan sampai hasil dan pembahasan? Iya, harus. Dari AI lagi, bolehkah menambah mengubah judul karya tulis? Tidak, karena kami sekali lagi kami akan melihat apa yang dituliskan di form pendaftaran online. Ikuti saja yang itu, jangan diubah. Justin dari Banten, jika ada penjelasan mengenai perubahan dari judul dan metodologi penelitian, apakah alasan tersebut dimasukkan di makalah dan di video atau di video saja? Di makalah saja, ya. Di video tidak perlu. Di video Anda sampaikan saja hasilnya semuanya. Ya, jadi sekali lagi judul kalau berubah sedikit seperti yang tadi ya, ada yang mengatakan bahwa ada yang sangat tidak cocok, hanya satu kata itu dibuang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau judulnya betul-betul diubah, itu kita tidak menyarankan perubahan judul. Baik, masih ada lagi, Mas Age. Saya sekarang ini sudah habis ya, maka saya akan melihat dari Facebook ada beberapa pertanyaan di sini. Wah, banyak juga nih. Mohon maaf tidak bisa join karena sudah 100 orang. Ingin isi absen, tidak penting absen ya. Mohon maaf. Ada yang email dari kami itu baru masuk tanggal 29 dan belum mendaftar. Ya. Kami akan membuka pendaftaran sebentar untuk mereka yang terlambat seperti ini, ya. Dan mohon dilihat di Instagram kapan dan batas waktunya kami akan tutup. Jadi setelah selesai dengan technical meeting ini, kami akan buka kembali pendaftaran untuk yang terlambat dan kami akan tutup dalam waktu 2 jam ke depannya. Ya, seperti itu. Ini memang banyak yang bertanya. Kemudian ada yang bertanya lagi soal kehadiran ya, tidak penting. Jadi kehadiran sama sekali tidak ada penilaian apa-apa. Bagi yang baru join bisa mendapatkan informasi lengkapnya di mana. Kalau Anda lihat di Facebook, Anda bisa putar ulang itu ya dari awal. Dan kami juga nanti akan upload di YouTube ya. Paling telat besok pagi kami akan upload di YouTube rekaman ini. Kemudian sesi tanya di Zoom babak final apakah dalam bahasa Inggris? Ya. Ya, jadi babak final presentasinya bahasa Inggris, tanya jawab juga bahasa Inggris. Ditanya bahasa Inggris, menjawabnya juga bahasa Inggris. Ada guru dari Jateng, Pak Chandra, apakah like dari video ini mempengaruhi penilaian? Tidak. Ya. Kemudian dari Evan, ini tidak penting. Apakah peserta yang lolos LPB nasional hanya satu kali diikutkan dalam kompetisi atau justru setiap ada kompetisi lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional? Untuk peserta LPB dari daerah itu hanya sekali diikutkan dalam nasional. Ya. Tetapi kalau Anda sudah ada di nasional, maka Anda punya peluang untuk mengikuti lomba internasional. Dan ada juga siswa yang ditawarkan sampai 2 kali untuk mengikuti lomba internasional. Tapi Anda harus masuk dulu di lomba nasional. Nah, bagaimana kami mengundang siswa untuk ke lomba internasional? Itu akan dilakukan secara bertahap.
Mula-mula kami akan menyeleksi juara dari lomba internasional. Ya, kalau misalnya juara ini ada yang tidak mengambil kesempatan, maka slotnya kan ada. Maka kami turun ke finalis. Kalau finalis nggak ada yang mau, kita turun ke peserta LPB nasional. Bahkan ada lomba yang kita turun sampai ke juara daerah saja. Pokoknya siapa saja yang ada di juara daerah dan finalisnya itu kami undang. Saking banyaknya lomba internasional. Ya, jadi Anda sebetulnya semua punya peluang, tetapi tentu saja secara bertahap kami melakukannya. Makanya ada yang sudah mengikuti lombanya itu hampir 1 tahun yang lalu, baru kami panggil untuk lomba internasional. Ya, kadang-kadang sampai udah lulus, udah kuliah, wah ternyata udah kuliah nggak bisa ikut lagi. Ya. Kemudian apakah penelitian harus menggunakan hipotesis? Tentu saja tidak, ya tergantung dari penelitiannya seperti apa. Tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Kemudian, apakah hasil transkripsi wawancara yang berbahasa Indonesia perlu ditranslate menjadi bahasa Inggris di dalam pembahasan karya? Tidak perlu, ya. Pembahasannya saja yang Anda tulis saja yang Anda terjemahkan ke bahasa Inggris. Transkripnya biarkan tetap dalam bahasa Indonesia. Ya. Kan toh semua kita orang Indonesia ya, kita bisa paham itu. Oke, baik. Saya kira sudah semua yang di Facebook. Ini masih ada lagi tidak di sini? Tadi sampai mana ya? Mas Age tadi sampai mana ya saya bahas? Jika mengenai perubahan judul, oh sudah. Sampai yang perubahan judul, Justin. Justin, oke, baik. Sekarang dari Rahra ya di Bali. Oh sebetulnya ada juga yang bertanya ini privately. Di video apa perlu memperlihatkan klip proses atau hanya foto? Dua-duanya juga boleh, tapi yang jelas Anda punya waktu terbatas, ya. Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin. Kemudian Rahra di Bali, mengubah satu kata dari judul diperbolehkan atau tidak berupa konjungsi? Silahkan. Kemudian Ria Lutfia, apakah jika kita memperlihatkan hasil penelitian pada video presentasi akan menambah penilaian? Ya, semua juga memperlihatkan hasil ya. Tapi yang dimaksud hasil ini bukan bendanya ya. Jadi misalkan Anda membuat ramuan, lalu ramuannya diperlihatkan ya. Itu bukan hasil yang kami maksud untuk juri. Yang dimaksud oleh juri adalah itu ramuannya sudah diukur, diuji, diapakan. Nah, itu datanya yang kami sebut sebagai hasil. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Kemudian Salva di Bali, apabila dalam sesi tanya jawab kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa Inggris, apa boleh menggunakan bahasa Indonesia? Silahkan ya, coba Anda meminta kepada juri untuk bisa berbahasa Indonesia. Diizinkan atau tidak, ya boleh, silahkan. Tapi bertanya dulu ya sama jurinya. Dan memang juri sebetulnya oleh kami biasanya disarankan untuk mendorong siswa menjawab dalam bahasa Inggris. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kemudian Alicia Sumsel, jika ada pembuktian rumusan masalah, apakah boleh hanya menggunakan teori? Atau harus dilakukan percobaan dengan alat dan bahan yang digunakan? Saya kira Anda sudah memasukkan semuanya di dalam rancangan penelitian ya. Kalau sampai tidak bisa direalisasikan, ya tidak apa-apa, tetapi jelaskan ya kenapa tidak. Lalu penggantinya apa? Ya, apakah Anda hanya akan teoretik saja? Tidak apa, teoretik pun tidak apa, tapi itu harus jelas bahwa pembahasan Anda akan menjadi lebih berat sebetulnya di situ. Ya, karena Anda harus mengeluarkan semua pikiran Anda dengan merangkum berbagai bahan dari bacaan. Jauh lebih mudah kita sebetulnya
membahas hasil kita sendiri. Ya. Tetapi kalau memang itu tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Rahma Maharani, Sumsel, apakah lancar tidaknya saat presentasi dalam bahasa Inggris mempengaruhi nilai? Bahasa tidak menjadi penilaian, Anda bisa lihat di situ. Tetapi kami meminta juri untuk mencatat, ya, bahwa penelitian yang sangat baik, ya, itu yang akan dilihat oleh kami. Ya, kalaupun bahasanya tidak lancar, itu yang akan menjadi sedikit catatan. Catatannya bukan untuk mengurangi nilai, jangan salah, ya, tidak mengurangi nilai. Tetapi untuk menjadi catatan kalau ke internasional, yang ini akan sedikit lebih berat membinanya, karena kita harus membina bahasa Inggrisnya lagi, ya. Jadi kaitannya adalah ke lomba internasional, gitu. Kemudian Daniel dari Papua, apakah saat membuat video presentasi di YouTube wajib menggunakan PowerPoint? Tidak harus. Anda boleh menggunakan yang lain, ya. Aplikasi yang lain tidak masalah, ya. Membuat film sendiri juga tidak masalah. Tapi yang kami maksud dengan PowerPoint adalah slide presentasi. Karena di dalam presentasi ilmiah biasanya kita ingin melihat hasil, dan itu kan ditampilkannya dalam bentuk tertulis, ya, angka-angka tertulis. Tetapi bagaimana ditampilkannya itu dengan menggunakan apa, itu bebas, ya. Jadi jangan salah kaprah, tidak harus PowerPoint, boleh yang lain juga. Kemudian dari Valentino Hartono, apakah kesesuaian format makalah merupakan bagian dari penelitian? Maksudnya format dengan template, ya? Tidak, itu tidak akan menjadi penilaian, ya. Sekali lagi, ya, Center for Young Scientists itu tidak melihat tetek bengek seperti itu, ya. Center for Young Scientists sangat mengutamakan melihat kreativitas, melihat cara berpikir orang, ya. Itu yang akan dilihat oleh juri. Jadi tetek bengek yang lain itu nomor 2, ya. Kemudian I Gusti Ayu Menaka, untuk analisa boleh dideskripsikan? Boleh. Ibu Nuning, Ibu atau Saudari Nuning dari DIY terlambat mendaftar. Apakah kami sudah terdaftar atau belum? Aduh, ini nanti mungkin saya nggak bisa jawab, ya. Kemarin karena buru-buru nama file bukti transfer dan surat kesediaan publikasi lupa belum di-rename sesuai ketentuan. Ini banyak, ya, yang masih melakukan ini, mungkin karena buru-buru atau pakai HP jadi tidak bisa di-rename dengan baik, tidak apa-apa. Ya, kami sudah berusaha untuk menyesuaikan semuanya. Apabila ada yang tidak teridentifikasi, nanti kami akan track ulang ini punya siapa, ya. Jadi tidak perlu mendaftar ulang. Kemudian dari Arta Gracia Sitompul dari Sumsel, jika video presentasi nantinya lebih dari 10 menit, apakah sangat berpengaruh dalam penilaian? Tidak, ya. Sekali lagi ini tetek bengek seperti ini tidak. Tetapi yang Anda harus hati-hati, jurinya bosen, nanti jangan-jangan dimatikan sebelum berakhir. Kan sayang. Jadi cobalah dalam 10 menit itu semuanya keluar, ya, semuanya disampaikan dengan baik, gitu. Baik, ada lagi? Saya balik lagi ke Facebook. Masih ada waktu sedikit. Apakah video mempengaruhi? Apakah tidak? Like di video tidak mempengaruhi? Tidak. Tidak. Nah, ini. Apakah memungkinkan ganti judul? Tidak. Tidak mungkin ganti judul. Ya. Tetapi kalau hanya kelas 10 mengubah menjadi kelas 11, angka 10 jadi 11, ya nggak apa-apa. Ya, no problem. Boleh. Maharani Safitri, apakah metode penelitian pada rancangan penelitian bisa diubah ketika di makalah nanti? Boleh.
Jika referensi menggunakan buku berbahasa Indonesia, apakah judulnya harus ditranslate ke bahasa Inggris? Tidak, ya, apa adanya. Apakah format makalah menggunakan kertas A4 dan 2 kolom untuk semua halamannya? Saya kira ini sudah di-set ya di A4. Apakah sampel dalam rancangan penelitian boleh diubah? Boleh. Dan teknik pengambilan data yang awalnya virtual diubah menjadi langsung? Boleh. Apakah hasil transkripsi perlu dilampirkan pada karya? Tidak perlu. Bagaimana dengan uji kelayakan instrumen? Ya, disampaikan hasilnya. Hasil uji kelayakan instrumennya seperti apa? Ya, ini sangat disarankan untuk penelitian sosial. Pas video presentasi, presentasinya pakai bahasa Indonesia, sebagian. Maaf, bahasa Inggrisnya tidak lancar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, video itu kan bisa dibuat, diedit lagi, diulang lagi. Jadi sebaiknya full bahasa Inggris ya, tetapi Anda menggunakan ini teks ya, dibaca saja ya, dipersiapkan dibaca. Minta tolong guru bahasa Inggris ya untuk menerjemahkan apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, apakah biaya pendaftaran yang double bisa ditransfer balik? Tentu saja bisa. Hanya kami butuh waktu hingga pemeriksaan semuanya selesai. Dari Sumatera Barat, Aisyah, kata seperti pemberantas diubah ke pencegahan. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kriteria penelitian yang baik. Penelitian yang baik yang tadi kriterianya terpenuhi semua. Ya, dilihat lagi di ketentuan. Ada kriteria penilaiannya. Apakah dokumen tidak perlu? Apakah boleh tidak pas video presentasi di YouTube pakai bahasa Indonesia? Karena maaf Bu, belum lancar. Lagi-lagi ya, pakai itu aja, pakai teks, minta tolong guru bahasa Inggris. Jadi sekali lagi ya, seorang peneliti itu akan bekerja dengan banyak orang, ya, dengan tim. Tim yang Anda punya itu sebetulnya sekolah, di sekolah ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, ada guru bidang lomba kita, kemudian ada kepala sekolah, ada teman, itu kita harus bisa kerjasama dengan semuanya. Ya, pandemi itu tidak mengurangi langkah Anda dalam hal ini. Ya, jadi cobalah kerjasama dengan semua pihak. Ada lagi nih ya pertanyaan di kolom chat. PowerPoint sudah, format makalah. Gusti Ayu, untuk analisa boleh di-share sudah ya, Ibu Nuning, oh sudah. Siapa lagi nih? Sudah ya, tidak ada lagi. Apakah 10 menit itu sudah termasuk di sesi tanya jawab atau tidak? Tidak ya, presentasi saja, tanya jawabnya terpisah. Kemudian apakah ada ketentuan daftar pustaka, misalnya jurnal nasional, jurnal internasional harus ada minimal? Tidak. Ini bukan tesis atau skripsi ya. Ini adalah riset siswa sekolah menengah, di mana yang lebih penting adalah kreativitas dan hasil karyanya, hasil buah pikiran dan prosesnya. Jadi kita tidak banyak melihat pada tetek bengek seperti itu ya. Misalnya jumlah ini harus sekian, template harus seperti itu. Template kami sediakan. Itu tuh hanya untuk memudahkan kalau kami nanti mau memasukkan itu ke dalam jurnal. Ya, jadi semuanya bisa masuk dengan cepat begitu. Tetapi tidak dinilai itu pun. Kalau ada yang salah-salah menggunakan template pun kami tidak menilai itu. Ya, kami hanya menilai isinya saja. Sebagai informasi, ketika lomba peneliti belia yang baru berlalu di provinsi itu banyak yang tidak menggunakan format itu. Ya, saat itu memang kami
maklum ya. Tetapi hati-hati ya, kalau sekarang kan sudah pengalaman nih ya, kita udah pernah 1 kali melakukan membuat sesuai template. Saya kira sekarang mungkin akan lebih mudah bagi adik-adik sekalian. Gitu. Saya juga mohon kerjasama para Bapak Ibu guru ya untuk membantu siswa-siswanya bekerja sama supaya hasil penelitiannya juga menjadi lebih maksimal gitu. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi, kayaknya ada sedikit lagi. Oh, tentang pendaftaran, saya kira tidak penting. Ada dari Salva di Bali, apakah yang sudah mendapat juara 1, 2, 3 nasional akan dilanjutkan ke internasional? Ini pertanyaan yang baik. Seperti yang disebutkan, maka Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Kenapa namanya seleksi? Karena tempatnya itu kan terbatas ya. Jadi di setiap lomba itu ada kuotanya dari internasional ya. Di tim ini hanya maksimal sekian orang, ini sekian orang. Maka biasanya kami mengundang semuanya untuk datang ke pembinaan, mengikuti pembinaan dari kami. Kita lihat selama dibina itu yang mana yang bisa meningkatkan kapasitas penelitiannya, yang mana bisa menyampaikan penelitiannya dengan baik, yang mana yang mampu menjawab tanya jawab dengan baik. Yang itu yang nanti akan lolos ke tim atau ke lomba yang levelnya paling tinggi. Ya, sampai saat ini lomba riset yang levelnya paling tinggi itu ICYS. Nah, itu memang sangat berat sekali yang itu. Nah, jadi secara bertahap begitu. Ya. Tapi yang jelas pasti diundang. Juara-juaranya itu pasti diundang. 1, 2, 3 itu sudah pasti ya, ke seleksi tersebut. Ya. Dan jangan lupa untuk seleksi pembinaan itu, pembinaan ke tim Indonesia itu, guru-guru juga diajak. Sehingga kita semua punya kesempatan untuk sama-sama belajar. Baik, saya kira sudah cukup ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, kehadiran semua yang ada di Zoom maupun di Facebook atau yang melihat YouTube. Mohon persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya juga ingin minta maaf karena pengiriman sertifikat untuk lomba peneliti belia provinsi yang kemarin itu tidak berlangsung lancar karena kami terkendala oleh sistem pengiriman massal yang jumlahnya cukup besar ya. Jadi kami perlu waktu. Tapi yang jelas semua akan dikirimkan dan semua yang bertanya itu selalu kami jawab. Kami usahakan jawab ya. Mudah-mudahan tidak terlewat. Jadi sekali lagi mohon bersabar untuk sertifikat LPB daerah baik siswa maupun guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya mohon dengan sangat Anda jika Anda tidak berhasil untuk mendapatkan jawaban di email, Anda juga melihat apa yang ditampilkan di website kami terkait dengan lomba nasional ini dan juga di Instagram CYS. Ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam pandemi ini, sehingga kita juga mampu menyelesaikan penelitian kita dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita foto bersama dulu ya, sebentar ya. Coba dibuka itunya, videonya. Ayo, jangan malu-malu. Ini ada berapa ya? Mungkin ada, sebentar. Mas Age, spotlight-nya mungkin dilepas dulu. Dan live di Facebook, saya matikan dulu ya. Bentar. Ini. Oke. Recording juga saya